di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Presiden Soeharto itu yang dulu dijatuhkan karena isu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, itu membangun 1000 masjid loh, dengan cara memotong gaji ASN. 1000 masjid berhasil dibangun lewat kebijakan politik dari Pak Harto. Masih banyak manfaatnya. Orang bisa bersujud. Masjid yang segi 5 itu loh, menunjukkan Pancasila itu. Masjid Pancasila namanya. 1000 biji di seluruh Indonesia. Jadi di atasnya bukan bulan bintang tapi segi 5. Dan prasastinya ditandatangani oleh Soeharto. Waktu saya dari Blitar kalau nggak salah, pernah sholat di sana, Blitar, Jawa Timur, ada masjid Pancasila di situ. Luar biasa ya. Dan di Jakarta ada beberapa masjid Pancasila. Terus kok sekarang di zaman sekarang ini yang lagi rame, Pak Harto juga membangun puskesmas ya. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, untuk masyarakat. Masjid untuk masyarakat, untuk sujud, menyembah Allah. Terus kemudian bikin ini lagi, posyandu. Terus apa lagi ya, yang untuk masyarakat tuh, SD Inpres ya. Sekolah dasar Inpres. Inpres itu artinya instruksi presiden. Dengan perintah presiden, bikin pasar juga, pasar Inpres namanya. Jadi pasar untuk rakyat di mana-mana. Terus apa? SD Inpres untuk rakyat, gratis ya. Dari uang pemerintah, dari APBN. Luar biasa itu kalau kita kenang sekarang ya, jasa Presiden Soeharto itu. Kalau Pak Jokowi membangun jalan yang gratis tidak diprioritaskan, tapi membangun jalan tol yang berbayar. Tentu yang punya mobil, yang punya usaha itu membayar jalan tol itu. Rakyat jalannya harus jalan provinsi, jalan yang gratis itu enggak dipentingkan. Jalan tol. Dan yang membangun juga nggak semuanya pemerintah, tapi investor juga, swasta. Dan ada beberapa jalan tol yang dijual ke swasta.
Terus sekarang isunya membangun kereta cepat, ribut ya kereta cepat dengan biaya yang terus menerus membengkak dan utang itu, utang bareng Cina. Terus IKN juga gitu, ya akan dijanjikan pengusaha-pengusaha Cina itu untuk membangun IKN 34.000 hektar dengan hak guna usaha itu sampai 180 tahun. Luar biasa. Sekarang ada peraturan baru Agustus ini, peraturan menteri ya, warga negara asing ya tentu termasuk Tiongkok bisa membeli properti di Indonesia hanya dengan modal paspor saja. Lama-lama habis tanah ini di Indonesia. Ya. Dan senangnya bikin yang mewah-mewah. Sekarang yang apa namanya, yang lagi ramai itu bangun ini. Di ujung pemerintahan Pak Jokowi membangun patung Soekarno setinggi 100 meter dengan landscape-nya seluas berapa 1.200 hektar. Itu perlu dana dari Ciputra, swasta maksudnya, ya bagian dari 9 naga itu, bagian dari oligarki, senilai 10 triliun, ribut lagi masyarakatnya membuat patungnya. Jadi nggak tahu ini pemerintah ini kok jadi begini sih. Belum yang 3,3 juta lahan itu mau diputihkan dengan undang-undang peraturan yang baru. Saya lihat ini ya, diskusi Faisal Basri waktu diwawancarai di channelnya ini, YouTube-nya Bambang Wijoyanto. Terus kata Faisal Basri, kebijakan seperti itu memang kalau diukur dari standar ukuran waras memang tolol kebijakannya, kata Faisal Basri. Jadi ini kita punya pemerintahan kok bukannya tambah membuat hati rakyat tenang gitu ya, tentram gitu. Tapi kita ngeri ya, tanahnya disewakan ke Cina itu sampai hak guna usahanya itu sampai 180 tahun, ribut lagi itu kan. Kebijakan-kebijakannya itu kontroversial itu, karena selalu memihak oligarki, selalu memihak pengusaha, karena memang di kabinet itu semuanya pengusaha ya, dari Erlangga Hartarto, Prabowo, terus Luhut Binsar Panjaitan, semuanya termasuk Jokowi sendiri. Jadi mereka adalah penguasa sekaligus pengusaha, termasuk bikin peraturan subsidi mobil listrik dan motor listrik. Itu pemiliknya yang bikin peraturan pemerintah. Dan pemainnya Luhut dan Muldoko coba. Itu sementara pekerjaan susah ya. Pekerjaan itu loh susah. Gaji UMR. Ya kan? Jadi terus Indonesia ini kita di perintah harusnya kan di bawah pemerintahan yang harusnya membuat rakyat sejahtera, kuliah harusnya gratis gitu ya. Seperti ini. Kuliah di India tuh, teman saya kesini kemarin. Udah 20 tahun baru ketemu. Di India itu di Universitas Aligarh misalnya. Universitas Muslim Aligarh yang besar itu untuk Muslim non-India itu 1 tahun atau 8 semester atau 7 semester yang dipercepat, itu biayanya 13 juta rupiah kalau dirupiahkan. Untuk Muslim, tapi Muslim bukan India. Nah itu saya tanya, kalau mahasiswa India sendiri biayanya berapa? Bukan 1 semester sampai selesai S1 itu loh. Enggak 13 juta tapi 1 juta rupiah, enggak nol. Kemarin di video kemarin 0 rupiah ya, enggak 1 juta cukup untuk selesai S1. Pemerintah. Berarti kan kebijakan politik ya yang bikin orang itu bisa mengakses itu bisa masuk ke dunia pendidikan tinggi itu dengan cara yang murah. 1 juta 1 S1. Di sini paling enggak ada yang 10 juta 1 semester. Ada yang 6 juta 1 semester. Jadi kalau 7 semester ada 7 semester atau 8 semester, S1 di sini 8 kali 6 48 juta kan. Di India sampai S1 selesai
untuk mahasiswa muslim asing seperti dari Indonesia itu nggak sampai 50 juta, tapi cukup 13 juta. Murah kan? Itu karena kebijakan politik yang berpihak pada rakyatnya sendiri, rakyat India maksudnya. Malah justru untuk orang India sendiri cuma 1 juta. Bayangkan kalau kita kuliah di Muhammadiyah, di Cirende sini yang dekat Ciputat, swasta katakan begitu. Satu S1 cuman 1 juta rupiah. Lah kan enak hidup begitu, diatur sama pemerintah misalnya kan. Murah gitu. Ya begitulah ya, kita ini sekarang mau bikin patung segala macam. Aduh, harusnya patung-patung itu harusnya dihilangkan ya, karena nggak cocok dengan tradisi Islam ya. Patung yang harus dihilangkan. Patung itu kan dihancurkan, ada 360 patung di zaman terjadi Futuh Makkah ya, masuknya Rasulullah dan sahabat itu dari Madinah ke Mekah. Yang dihancurkan pertama kali adalah patung-patungnya, sebanyak 360 patung. Memang ada kecenderungan dalam jiwa manusia itu untuk menyembah ya. Ya kalau salah menyembah patung tuh dihancurkan. Jadi akhirnya menyembah Allah, disucikan ke satu pencipta yaitu Allah. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidnya dibersihkan supaya nggak ada sesembahan kecuali Allah. Kalau kita bikin patung-patung manusia itu, lah kok jadi kayak negeri-negeri komunis di Korea Utara, ada patung pemimpinnya dibikin patung. Di Cina juga begitu ya kan. Di negeri-negeri Eropa Timur itu pemimpin-pemimpinnya dibikin patung. Di Amerika juga begitu. Menghormati orang-orang yang dianggap berjasa lewat patung ya. Kita nggak usah ikut sebagai negeri muslim terbesar di dunia itu. Harusnya ganti, dia copot patung Pak Karno, dihilangkan. Terus patung Soekarno-Hatta yang diproklamasi itu dihilangkan ya nggak? Ganti museum yang lebih yang pakai laser gitu loh, yang bagus, pakai 3 dimensi gitu. Atau dibikin perpustakaan ya, perpustakaan. Setiap kecamatan ada perpustakaan, misalnya begitu. Jadi diganti dengan simbol ilmu pengetahuan gitu. Bukan simbol patung ya, patung kan nggak ada gunanya ya. Ini kan. Jadi harusnya dihilangkan patung Jenderal Sudirman, itu dihilangkan yang di mana Jalan Sudirman. Patung Gatot Subroto dihilangkan, patung Kartini semua dihilangkan, ganti perpustakaan. Ya. Di lokasi-lokasi ada patung. Ya misalnya patung Sudirman bikin perpustakaan Sudirman, buku, dan juga mungkin ada peninggalan-peninggalan sejarahnya. Patung Soekarno-Hatta bikin perpustakaan Soekarno-Hatta. Ya. Patung siapa lagi? Jenderal Gatot Subroto dihilangkan, ganti menjadi perpustakaan tentang ABRI dan TNI dan perjuangan kemerdekaan tokoh-tokoh TNI. Namanya Perpustakaan Jenderal Gatot Subroto misalnya. Moga-moga nggak ada patung Natsir ya, Perdana Menteri kita yang pertama. Moga-moga tidak ada patung Buya Hamka ya. Tokoh-tokoh Islam sudah mengerti bahwa patung-patung itu tidak diperkenalkan dalam Islam. Moga-moga tidak ada patung Haji Agus Salim, tidak ada patung Muhammad Rum, tidak ada patung misalnya siapa, Cokro Aminoto, nggak usah ada patung Cokro Aminoto ya. Nggak usah ada patung Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan ada patung Hasyim Asy'ari ya. Buat apa? Mending gagasan untuk membuat patung untuk mengenang jasa pahlawan itu dibikin perpustakaan digital. Ya, perpustakaan Hasyim Asy'ari. Dananya dari mana? Dari APBD atau dari APBN. Ada lagi patung Muhammad Nasir misalnya, patung Nasution. Jangan ada patung Abdul Haris Nasution. Ini proposal saya, patung-patung di seluruh Indonesia, baik di kota, di kabupaten kota maupun di provinsi, itu hendaknya diganti ya. Misalnya perpustakaan Maramis ya, perpustakaan Muhammad Yamin, perpustakaan
Abi Kusno Cokro Suyoso. Jadi lebih manfaat ya, lebih ada upaya-upaya untuk semacam mencerahkan ya, melahirkan generasi baru yang berbasiskan ilmu pengetahuan. Bukan melahirkan generasi baru berbasiskan sesembahan kepada tokoh-tokoh besar melalui patung ya. Harusnya melalui jejak-jejak karya bangsa lewat jejak-jejak tulisan yang mereka hasilkan. Jejak-jejak riwayat perjuangan lewat buku-buku yang bisa mendokumentasikan jejak-jejak perjuangan dan pemikiran mereka, bukan membuat patung mati. Kasihan patung-patung itu, kepanasan, kehujanan, dan nggak memberikan manfaat apa-apa, kecuali mendidik orang kembali ke era jahiliyah sebelum Islam tiba di abad ke-7 dan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.